semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya di rumah. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami datang kepadamu dalam keterbatasan kami. Tuhan, kadang kami lupa untuk mengucapkan syukur kepadamu. Kami lupa akan segala hal yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami lupa bahwa sebenarnya kami tidak layak berada di hadapan Engkau. Tuhan, walaupun begitu, Engkau tidak habis-habisnya memberikan anugerah-Mu kepada kami. Engkau layakkan kami, Engkau pulihkan kami, Engkau bebaskan kami. Tuhan, walaupun kami tidak layak, tapi layakkanlah kami, pakailah kami Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Anugerah-Mu. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Berkatiku
begitu baik. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Andai saja Tuhan lupa memberikan kita oksigen selama 1 hari saja, kita tidak akan bisa bertahan. Tuhan selalu mencukupi kebutuhan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kemuliaan, oh kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, Ku mau menyembah-Mu, ku selalu Kau yang sembah-Mu. layak Kau yang Tuhan. layak Terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Ku mau memuji-Mu, Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu
selalu sembahmu. Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan. Tuhan. Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. 使徒心经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上。如同行在天上，我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat siang, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa di dalam ibadah KKR Revival. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa Engkau Tuhan yang baik, Engkau masih memberikan kami kesempatan di hari yang Engkau kuduskan untuk kami bisa bersama-sama datang ke hadirat-Mu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tibalah saatnya juga Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini menjadi satu kekuatan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi rema buat kehidupan kami. Dan sewaktu kami menjalankan kehidupan kami ke depan, kami punya kekuatan firman Tuhan untuk menghadapi setiap permasalahan persoalan hidup kami Tuhan. Hamba-Mu siap menjadi saluran berkat, Engkau pimpin sertai Roh Kudus Tuhan yang buka hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah kepadamu. Amin. Teman-teman sekalian, tema kita pada minggu hari ini yaitu How long God? Berapa lama lagi Tuhan? Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai ke 4. Kitab Habakuk itu di Perjanjian Lama, yaitu sebuah bagian kitab nabi kecil. Saya akan membacakan buat teman-teman sekalian Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai ke 4. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Teman-teman sekalian, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan Oktober tahun 2020 di bulan yang pertama. Ini adalah minggu yang pertama dan kalau kita melihat Oktober ini berarti kita sudah memasuki kuartal keempat tahun 2020 ini. Teman-teman sekalian, di tahun 2020 ini saya yakin kita semua tahu kita melewati dengan satu hal yang mungkin kita bisa catat di dalam sejarah, itu hal yang luar biasa, yaitu terjadi
pandemi, yaitu wabah penyakit yang berbeda dengan sebelumnya. Dan sampai hari ini, itu tingkat pengidapnya itu semakin banyak. Sepertinya tidak ada solusinya, sepertinya tidak ada caranya. Dan kita sering hanya menemukan di berita bahwa dikatakan kemungkinan akhir tahun ini akan ditemukan vaksinnya dan akan disebarkan. Dan kemungkinan juga ada orang mengatakan, ataupun pemerintah di semua negara mengatakan tahun depan pandemi ini akan selesai. Tetapi kita melihat sampai kapan? Saya yakin teman-teman sekalian, sewaktu kita tahu pandemi COVID-19 ini terjadi, itu mempengaruhi dalam setiap aspek kehidupan kita. Secara khusus di setiap kegiatan kita sehari-hari, kita sudah diminta tidak bisa bebas normal seperti biasa untuk melakukan kegiatan. Saya ambil contoh seperti anak saya yang biasanya setiap hari harus bangun pagi-pagi dan dia harus mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah. Tapi sekarang dia dianjurkan dan dihimbau tidak perlu ke sekolah lagi. Tapi apa? Dia di rumah menunggu. Langsungnya buka Google Meet dan mereka belajar di rumah. Dan teman-teman sekalian, saya juga melihat juga banyak teman-teman yang mungkin sedang kuliah. Ada menghadapi bahwa Anda tidak bisa langsung lagi mengadakan penelitian, belajar dengan secara langsung, diskusi dengan teman-teman Anda di kampus, atau bertanya langsung dengan dosen-dosen Anda di sekolah. Kenapa? Kita dibatasi, kita harus stay at home, ataupun kita harus mengulangi kegiatan di luar. Dan saya yakin, percaya juga teman-teman yang bekerja di luar, mungkin ada di dalam perusahaan Anda, atau tempat atau bekerja, atau Anda yang sedang membuka toko atau usaha. Anda dibatasi ruang kegiatan Anda, akan tidak lagi bebas. Mungkin ada yang dikurangi jam kerja Anda dan mengurangi pemasukan income Anda. Dan juga ada yang mungkin buka usaha, Anda tidak lagi leluasa untuk mendapatkan konsumen pembeli yang banyak. Setiap gerak kita sepertinya dibatasi karena pandemi ini. Saya yakin ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Dan teman-teman sekalian, saya juga menemukan ada teman-teman yang bertanya kepada saya, contoh, kapan ya kita bisa kembali lagi bersekutu, beribadat di gereja? Kapan gereja buka lagi? Saya yakin teman-teman yang mengikuti ibadah Revival ini juga pengen kita kembali setiap hari Minggu siang, kita berkumpul di gereja, kita bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, kita bersama-sama melayani. Tapi sekarang karena pandemi ini, demi kebaikan kita semua, kita harus menunggu. Menunggu sampai kapan? Kita tidak tahu. Kita hanya harusnya menunggu dan suatu kali waktunya akan tiba. Teman-teman sekalian, sewaktu mengalami kesulitan, sewaktu mengalami satu hal, kita mungkin saja menggerutu bertanya, sampai kapan ya saya harus menunggu? Menunggu itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Apalagi sewaktu kita melihat sesuatu yang kita pengen kerjakan, tapi tidak bisa kita kerjakan. Teman-teman sekalian, hari ini, sewaktu kita membaca nas yang saya bacakan untuk kita semuanya, kita melihat bahwa ada seorang nabi Tuhan yang bernama Habakuk. Dia juga bertanya kepada Tuhan sewaktu dia menunggu. Ya, kita melihat Habakuk ini, Nabi Habakuk ini, dia mengawali kitabnya itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Kita bisa lihat di ayat 2 sampai yang ketiga. Dia mulai dengan apa? Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? How long God? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Teman-teman sekalian, si Nabi Habakuk ini bertanya kepada Tuhan. Kalau kita melihat latar belakang daripada pertanyaan Habakuk ini kejadiannya bukan seperti kita pada saat ini, yaitu mereka lagi menghadapi pandemi wabah penyakit. Tetapi pada saat itu, kalau kita melihat setidaknya ada dua hal yang menyebabkan pertanyaan penting daripada si Nabi Habakuk ini. Yaitu pertama, Habakuk bertanya, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan terjadi di depan matanya, tetapi kejahatan itu sepertinya tidak diatasin. Pertama kali, kalau kita melihat kemungkinan Nabi Habakuk ini dia hidup
Dia hadir pada masa kerajaan Yehuda zaman Yosia sampai Yoyakim. Kalau kita bisa lihat di dalam 2 Raja pasal 22 sampai 24. Pada masa itu Habakuk melihat bahwa pada saat pemerintahan Raja Yosia itu Raja Yosia itu raja yang baik, raja yang takut akan Tuhan, yang membawa bangsa Yehuda itu kepada Tuhan. Tetapi apa? Tetapi sayang sekali, Raja Yosia itu umurnya pendek. Hidupnya hanya sebentar, pemerintahnya hanya sebentar. Dan dalam waktu sekejap, Raja Yosia itu sudah mangkat, wafat. Dan digantikan oleh 2 raja, pertama namanya Raja Yoahas, dan yang kedua itu Raja Yoyakim. Raja Yoyakim dan Raja Yoahas itu berbeda dengan orang tuanya, Raja Yosia yang takut akan Tuhan dan membawa rakyat Yehuda itu hidup dengan bergaul dengan Tuhan. Tetapi kebalikannya, Raja Yoahas ataupun Raja Yoakim, kedua raja ini, itu mereka hidup dengan kelaliman, hidup dengan kejahatan, hidup dengan penindasan kepada rakyatnya. Mereka berusaha menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Mereka mengambil pajak dan menyelesaikan rakyat Yehuda. Dan mereka juga lebih membuat sesuatu yang keji bagi mata Tuhan. Yaitu mereka membuat patung berhala yang mendatangkan murka Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu. Teman-teman sekalian, sewaktu Habakuk hidup dalam kondisi seperti itu, dia melihat ketidakadilan itu muncul, ketidakadilan itu kelihatan semakin menjadi-jadi. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sampai kapan Tuhan? Tuhan, sampai kapan kejahatan ini semakin menjadi-jadi dan hanya selesai Tuhan? Tuhan, kapan singkirkan orang-orang jahat ini? Tetapi teman-teman sekalian, sewaktu Habakuk bertanya kepada Tuhan, kalau kita bisa melihat di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, di dalam Habakuk pasal yang pertama, kelihatannya Tuhan menjawab Habakuk. Tuhan mengatakan ada waktunya bangsa Israel, yaitu bangsa Yehuda pada saat itu, akan dihukum ke dalam pembuangan dan Tuhan akan memakai bangsa lain. Teman-teman sekalian, ini jawaban Tuhan kepada Habakuk. Berapa lama lagi? Tetapi di sini kita menemukan satu bagian bahwa Tuhan menggunakan bangsa Kasdim itu untuk menghukum bangsa Yehuda dengan Raja Yoas dan Raja Yoakim yang jahat itu. Tuhan menggunakan yang lebih parah lagi, yaitu bangsa Kasdim yang akhirnya kalau kita tahu itu akan membentuk sebuah kerajaan Babel yang kejam dan sadis itu. Untuk menghukum, untuk menjajah bangsa Yehuda. Coba kita bayangkan, sewaktu Habakuk bertanya kepada Tuhan, dia mendapat jawaban, tetapi jawaban itu sepertinya tidak masuk akal. Mengapa Tuhan menggunakan yang lebih jahat lagi untuk menyelesaikan masalah? Apa mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Apakah mungkin kalau kita bayangkan, kita punya sebuah kaca yang berdebu, tapi kita menggunakan kain lap yang kotor, yang kumur, untuk dilap ke kaca itu supaya bersih. Apa mungkin? Apa mungkin sewaktu misalnya ada satu keluarga yang punya anak yang jahat, melakukan kesalahan, tetapi orang tuanya memanggil preman tetangga sebelah untuk mendidik, untuk menghajar anaknya itu. Kalau kita melihat teman-teman sekalian, sepertinya jawaban Tuhan itu tidak masuk akal. Sepertinya pertanyaan Habakuk itu sepertinya membuat pertanyaan lagi yang lebih dalam. Teman-teman sekalian, apakah engkau pernah mengalami satu kondisi bahwa sewaktu engkau bertanya kepada Tuhan, permasalahan Anda, ya engkau mencari jawaban daripada Tuhan, sepertinya permasalahan itu tidak selesai, malah semakin parah. Teman-teman sekalian, hari ini kita menemukan sewaktu pandemi COVID-19 ini terjadi, kita melihat bahwa pandemi itu bukan hanya merekrut bagi orang-orang yang jahat saja,
Tapi banyak sekali orang-orang yang baik. Kita melihat banyak sekali dokter-dokter yang mengabdi sungguh-sungguh untuk membantu orang. Tapi mereka harus kehabisan nyawa mereka demi menolong pasien yang sakit. Kita menemukan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang bagus, yang memimpin pelayanan. Tetapi apa? Hanya terkena COVID-19 dan meninggalkan dunia ini. Kita melihat sewaktu setiap orang berusaha menyelesaikan COVID ini, banyak sekali orang berdoa, berpuasa. Tapi kita melihat sampai sekarang, wabah ini belum selesai. Wabah ini kelihatannya sepertinya semakin merajalela. Semakin banyak orang mengidap wabah penyakit ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Teman-teman sekalian, seorang penulis buku yang terkenal, yaitu juga seorang Kristen, bernama C.S. Lewis. Di dalam bukunya yang berjudul The Problem of Pain, dia pernah menulis satu bagian kata yang menurut saya itu indah. Tuhan, mengapa engkau lebih mudah ditemui saat hidup ini berjalan lancar, tetapi begitu ada hal sulit aku temui ketika hidup ini membutuhkan pertolonganmu. Saya ulangi sekali lagi. C.S. Lewis berkata, Tuhan, mengapa engkau lebih mudah ditemui saat hidup ini berjalan lancar, tetapi begitu sulit aku temui ketika hidup ini membutuhkan pertolonganmu. Teman-teman sekalian, mungkin hari ini kita juga mengalami satu kondisi. Waktu kita kesulitan, kita bertanya kepada Tuhan. Tapi kelihatan seperti Tuhan tidak menjawab apa yang kita pertanyaan, kita minta tolong kepada Tuhan. Dan kita malah melihat kondisi itu semakin parah. Kondisi itu semakin sepertinya akan menghabisi, menerkam hidup kita. Dan kita sepertinya, Tuhan, kita berpikir mungkin Tuhan, Engkau bukan solusi dari permasalahan hidup kami. Teman-teman sekalian, saya mengerti. Dan saya melihat juga Habakuk hampir mengalami hal seperti itu. Tetapi teman-teman sekalian, kita melihat Nabi Habakuk ini di tengah tanda tanya dia yang besar itu, Habakuk tidak melarikan diri. Habakuk tidak meninggalkan Tuhan. Habakuk tidak berhenti dan membelakangi Tuhan dan melupakan bagaimana dia adalah seorang nabi penyambung lidah Tuhan. Tetapi kita bisa melihat Nabi Habakuk itu, dia justru menanti dan menunggu jawaban Tuhan. Teman-teman sekalian, tidak mudah diam dan menanti di tengah kegelisahan hati, bukan? Jauh lebih mudah kita melarikan diri dari kenyataan. Kita menjadi rasa pahit dengan Tuhan. Kita merasa, aduh selama ini saya ikut Tuhan itu sia-sia. Selama itu saya giat persembahan, memberi persembahan, ikut dalam pelayanan, itu sia-sia. Oh, mulai sekarang, lupakan itu semuanya. Lupakan itu yang namanya kekristenan. Lupakan itu yang namanya baca Alkitab saat teduh, berdoa bagi Tuhan. Lupakan yang namanya itu hidup bersekutu di gereja, melayani di gereja. Lupakan itu semua saja. Toh Tuhan tidak menjawab pergumulan hidup saya. Toh Tuhan sebenarnya tidak memberikan solusi daripada pergumulan hidup saya. Teman-teman sekalian, di dalam ketidakmengertiannya, Habakuk tidak menghindar. Dia tidak menjadi marah dan kecewa. Dia tidak menggerutu terus-menerus, tetapi dia menanti dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan menjawab pertanyaan dan pergumulan hidupnya. Teman-teman sekalian, kita bisa melihat di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Kita bisa melihat, kita mulai dari sini, kita melihat di dalam Habakuk pasal 2 terlebih dahulu ya. Di sini Habakuk berkata apa? Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Teman-teman sekalian, kita melihat di sini Habakuk tetap setia menunggu jawaban Tuhan. Habakuk tetap setia untuk melihat apa yang akan Tuhan kerjakan yang terbaik dalam permasalahan yang terjadi pada saat itu.
Teman-teman sekalian, meskipun pada saat itu bangsa Yehuda akan di penghujung kerajaannya, orang Kasdim, bangsa Kasdim, yaitu bangsa Babilonia akan datang untuk menyerang mereka dan membinasakan bangsa Yehuda atau Israel ini. Tetapi di sini kita bisa melihat apa? Habakuk tetap setia menanti janji Tuhan. Dia berkata, aku mau tetap berdiri di tempat pengintaian, aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Di sini kita bisa melihat apa? Habakuk berdiri di tempat yang paling tinggi. Pada saat itu yaitu tempat pengintaian. Ya, untuk melihat kapan Tuhan kembali berbicara. Kapan Tuhan buka jalan bagi hidupnya. Teman-teman sekalian, di tengah penantian, di tengah masa bertunggu ini, memang tidak gampang. Tetapi kita bisa melihat Habakuk mendapat jawabannya. Di sini kita bisa melihat di dalam ayat yang ke pasal 2 ayat 2 sampai yang keempat. Lalu Tuhan menjawab Habakuk, katanya, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila terlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertunggu. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lulus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Teman-teman sekalian, inilah janji Tuhan, bahwa orang benar itu akan hidup oleh karena percaya dan bukan karena melihat, saudara-saudaraku. Tetapi percaya akan, meskipun kelihatan seperti jalan di depan itu gelap, tidak ada harapan, tetapi percaya bahwa apa? Hati Tuhan tertuju akan umatnya. Hati Tuhan tertuju pada setiap orang yang setia dan beriman kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, ketika kita belum bisa melihat tangan Tuhan bekerja, sebenarnya Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya pada hatinya, pada hati Bapa. Teman-teman sekalian, Tuhan Yesus pernah suatu kali di dalam waktu dia membawa murid-muridnya di tengah laut. Dalam kondisi kejadiannya itu di Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Pada masa itu terjadi angin ribut yang begitu besar di danau itu. Sehingga Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya itu di atas perahu itu terjadi gelombang yang begitu besar. Dan sepertinya perahu itu akan pecah dan menghanyutkan mereka. Tetapi pada masa itu Tuhan Yesus malahan di atas perahu itu santai. Dia tidur dengan lelap. Maka murid-muridnya itu datang dan membangunkan Tuhan Yesus. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita itu sudah mau binasa. Mengapa Tuhan Yesus, Engkau masih tidur saja? Tapi teman-teman sekalian, kita bisa melihat Tuhan Yesus dengan tegas berkata bahwa mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Teman-teman sekalian, di sini Tuhan menekankan tentang percaya, beriman kepada Tuhan. Beriman itu berarti kita berani hidup dalam pertanyaan, teman-teman sekalian. Karena sadar meskipun waktu belum melihat, tetapi apa? Kita percaya bahwa tangan Tuhan itu bekerja. Suatu kali, saya mengantar anak saya dengan mobil ke sekolah. Itu pada pagi harinya itu, karena pagi kita tahu itu jam-jam macet. Tapi pada hari itu kebetulan juga, karena anak saya itu masih TK, itu di sebelah sekolahnya itu juga ada sekolah SD. Saya lupa pada hari itu adalah hari ujian anak-anak SD. Jadi itu terjadi kemacetan yang besar untuk menuju ke sekolah anak saya, TK-nya, gedung TK-nya itu.
Singkat cerita, terjadi kepanikan. Anak saya juga panik. Wah, gimana caranya? Gimana caranya? Anak saya itu sampai kebingungan, dia menangis. Dan dulu memang itu kesehatannya itu agak lemah. Dan dia suatu nangis hanya apa? Dia muntah. Muntah di sekujur jok mobil saya itu. Wah, saya tambah panik. Tapi teman-teman sekalian, saya teringat ada Google Map. Saya coba cari Google Map, cari jalan bagaimana untuk bisa membawa ke arah lain. Supaya bisa tepat dengan waktu dan menghindari pada kemacetan yang terjadi karena kami pada saat itu biasanya melewati gedung SD-nya. Singkat cerita, hanya saya menggunakan Google Map itu dan dengan arahan Google Map itu saya melewati jalan-jalan yang kecil yang biasanya kami juga jarang lewati. Tetapi jalan itu bisa dilewati dengan jelas. Teman-teman sekalian, karena anak saya melihat jalannya itu semakin lama semakin kecil dan banyak polisi tidur yang mengatuk-atuk mobilnya, dia tambah panik. Dia sampai berkata, "Papa, kamu salah jalan. Kita mau ke sekolah. Jesti nanti terlambat loh kalau lewat jalan seperti ini." Tapi saya katakan, "Tenang, Papa tahu jalannya. Jesti tenang, duduk aja. Ini ada tisu, kamu lap dulu. Jangan muntah lagi, tenang saja." Jadi teman-teman sekalian, anak saya sampai seperti dongkol, enggak percaya. Dia terus ngomel-ngomel, "Oh, nanti Jesse terlambat gimana ya?" Saya dengan serius, saya coba ikuti arahan Google Map itu, saya bawa jalan-jalan, akhirnya memang perlu putar satu putaran melewati gang-gang kecil, tetapi hanya sampai juga di depan gedung TK sekolah anak saya. Dan dengan bangga saya katakan kepada anak saya, "Jesti, kita sudah sampai sekolah." Anak saya pertama bilang, "Nggak mungkin." Tapi saya katakan, "Coba kamu lihat, ini gedung sekolah kita." Dia bilang, "Wah, Papa pintar. Papa hebat. Papa tahu caranya meskipun terjadi macet." Dan saya mau katakan, memang itulah Papa. Papa pasti apa? Memberikan yang terbaik buat kamu. Mencari cara yang terbaik untuk kamu. Teman-teman sekalian, sama juga. Hari ini Tuhan yang kita percayai adalah Bapa di surga. Meskipun kita kadang-kadang menunggu waktunya, dan sebenarnya waktu itu belum tiba, kita tidak sabaran, kita pengen cepat untuk solusinya. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita. Bapa yang sedang bekerja, Bapa yang sedang membawa kita selamat sampai tujuan kita. Bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan yang terbaik, tapi Dia sudah mempersiapkan yang terbaik, jauh melebihi apa yang kita bayangkan, yang kita pikirkan, teman-teman sekalian. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mungkin hari ini di masa penantian kita akan kondisi yang tidak bisa tercapai. Di masa-masa kita sebenarnya sudah tidak tahan lagi. Berapa lama lagi Tuhan? How long God? Saya harus menunggu Tuhan. Saya harus menunggu mungkin kapan supaya hidup saya lebih bisa bebas lagi. Saya bisa melewati masa pandemi itu, bisa kembali bersekutu di gereja, bisa kembali nongkrong bersama teman-teman, bisa kembali bekerja secara normal, bisa lagi kembali mungkin hidup dengan lebih baik. Percaya, ada waktu Tuhan, ada janji Tuhan, teman-teman sekalian. Dan mungkin saja juga Anda punya pergumulan dalam kondisi kehidupan Anda. Anda terus berdoa supaya keluarga Anda, mungkin orang tua kamu, papa atau mamamu, suatu hari bisa percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini mereka sama sekali menutup diri untuk menerima Tuhan Yesus. Mungkin juga pasangan Anda, pacar Anda, atau suami atau istri Anda yang belum mau terima Tuhan Yesus. Engkau berdoa terus untuk mereka. Pegang janji Tuhan. Engkau mungkin berpikir kapan ya mereka mau ke gereja, mereka mau buka hati untuk terima Tuhan Yesus. Percaya waktu Tuhan itu pasti terbaik. Tuhan pasti buka jalan untuk kita, teman-teman sekalian. Hari ini juga kita tahu, meskipun pada zaman Habakuk itu mereka melewati pemerintahan yang bengis, yang begitu jahat, dan mereka
Mereka selanjutnya dilanjutkan dengan bangsa Kasdim, orang Babel yang jahat untuk menjajah mereka. Tapi percaya, Tuhan juga waktu itu pernah menubuat kepada Habakuk, suatu kali bangsa Kasdim ini juga tidak luput akan penghakiman daripada Tuhan. Hari ini kita bisa melihat bangsa Babilonia itu sudah musnah. Tidak tercatat dalam negara yang ada pada abad 21 ini. Itulah janji Tuhan. Dan hari ini kita bisa melihat bangsa Israel, orang Yahudi itu ada sampai sekarang. Kenapa? Tuhan memelihara umatnya. Tuhan tidak membiarkan meskipun pada saat itu mereka dijajah, ditindas oleh orang yang jahat, oleh bangsa yang bebal. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Yakinlah teman-teman sekalian, Tuhan juga punya rencana yang terindah untuk hidupmu. Setia dan pegang janji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mendengar doa dan seruan kami. Meskipun kadang-kadang kami bertanya, sampai kapan Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan kami menunggu? Kami terus berdoa, kami terus bergumul, kami terus meratapi akan hal ini Tuhan. Tetapi sepertinya tidak ada jawaban. Sepertinya perkara masalah semakin datang, semakin rumyam, semakin mengerikan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu Tuhan kembali menguatkan kami untuk melihat ada janji Tuhan, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja dalam setiap kehidupan anak-anak-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan seperti Habakuk beriman dan pegang janji Tuhan. Kami juga sebagai anak-anak Tuhan, kami mau tetap setia Tuhan dalam masa muda itu, dalam masa hidup kami. Kami percaya meskipun mungkin ke depan ada hal yang semakin buruk, tapi kami percaya di tangan Tuhan kami aman, kami safety, dan kami punya menara yang kokoh yang melindungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah kepada-Mu. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat